Amin. Amin. Assalamualaikum Pak Pujo. Pak Muhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sudah pukul 09.00 kita mulai kegiatan kita ya. Oke. Satu peserta. Seharusnya 110 kepala sekolah dan seorang guru kelas 6. Masih 61 peserta. Lalu kita harus taat asas sistem lebih tepat waktu cepat selesai ya. Yalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semua. Alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan banggakan, Bapak Ibu Guru kelas 6 yang saya banggakan, selalu kita bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang terutama berupa kesehatan, keselamatan. Untuk kesehatan dan keselamatan ini kita jadikan modal utama untuk terus berproses, bekerja, berkinerja yang lebih baik lagi. Dan kendati Kabupaten Sidoarjo, informasi terbaru Bapak Ibu kan masuk pada PPKM level 4. Sidoarjo masuk PPKM level 4, level tertinggi. Mojokerto level 3, Surabaya, Sidoarjo level 4. Ini tentu menjadi keprihatinan kita sebagai tenaga pendidik. Itu menjadi contoh untuk mengatasi COVID. Baiklah Bapak Ibu, agenda kita hari ini intinya adalah sosialisasi penulisan ijazah. Sebelumnya nanti saya awali dengan informasi tentang kekurikuluman agar apa yang kita kehendaki kita mendapat hasil terbaik pada pertemuan virtual hari ini. Mari kita bersama-sama mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan sosialisasi penulisan ijazah yang tentu saja Bapak Ibu itu jauh hari sudah saya share bagaimana penulisan ijazah untuk tahun 2021 yang ada perbedaan dengan tahun sebelumnya, itu sudah dibaca-baca. Sebelumnya saya pertama mengumumkan progres KTSP dokumen 1 yang masuk, yang hari Senin akan kita berangkatkan ke dinas untuk mendapatkan validasi lebih lanjut oleh Bapak Kepala Dinas. Berdasarkan nomor bekas urutan 1 SDN Pucang 4, 2 SDN Gebang 1, 3 SDN Pucang Anom, 4 SDN Jati, 5 SD Muhammadiyah 1, 6 SDN Lebo, 7 SDN Sidoarjo 1, 8 SDN Cemenggalang, 9 SDN Wahid Hasim, 10 SD Nurul Hikam, 11 SDN Jati, 12 SDN Pucang 5, 13 15 SDN Sumput, 16 SD Kristen Taruna Rajawali, 17 SDN Rangka Kidul, 18 SD Petra 12, 19 SD Santa Maria 2, 20 SD Pasar Ikan, 21 SDN Hulu Sidokare, 22 SD Sabilu Rosa, 23 SDN Cemeng Bakalan 1, 24 SD Leli,
25 SDN Pucang 1, 26 SDN Suro 2, 27 SDN Suro 1, 28 SDN Magersari, 29 SDN Lemah Putra 1, 30 SDN Sidokumpul, 31 SD Muhammadiyah 2, 32 SD Islam Sabilillah, 33 SDN Sarirogo, 34 SDN Kemiri, 35 SDN Sidokari 3, 36 SDN Gebang 2, 37 SDN Urangadung, 38 SD Islam Saribuni, 39 SDN Pucang 3, 40 SD Widyawiyata, 41 SDN Semeng Bakalan 2, 42 SDN Guru Kidul 1, 43 SDN Sidokari 4, 44 SDN Banjar Bendo, 45 SDK Untung Suropati 2, 46 SDK Untung Suropati 1, 47 SDIT Insan Kamil, 48 SDIT Al-Aqsa, 49 SDN Lemah Putra 3, 50 SDN Sidokumpul. Terus terakhir, jadi yang masuk per hari ini 1 sampai dengan 50 sekolah, berarti kurang 5. Nah, kemudian mohon disiapkan catatan Bapak Ibu. Dari hasil validasi ada beberapa catatan disiapkan ya, karena nanti mungkin hari ini juga ada yang perlu diambil. Wahid Hasim go. Nah, Cemengkalang go. Sidokari 1 go. LP 1 go. Magersari go. Go itu beres. Mantap. Ya. Ini. Suko 1 ya go ya. Suko 2 go. Sidokari 2 ada yang perlu diambil, tadi sudah diambil. Karena yang kloter pertama saya WA kan sudah beli, alhamdulillah. Lupa ketua komitenya belum tanda tangan. Apa tak tanda tangan nih tak ilok. Ini Peluru Kidul 2, tolong ini pengesahannya ya, lembar pengesahannya nanti ada mengutus ke sini maksimal pukul 10. Segera saja ditugaskan. Pucang 5 go. Semeng Bakalan 1 kembali dan sudah kembali ke kantor tadi. Kurang tanda tangan komitenya. Tidak. Saya periksa Bapak Ibu, tidak berarti tidak diperiksa. Nih. Sabil Rosat, saya tanya kemarin Sabel, masih punya stempel? Ada apa Pak? Stempelnya Kak Bingo, tidak ada stempelnya. Tadi sudah diambil. Ini Blukit 1 go. Semeng Bakalan 2 pengesahannya. CB2 pengesahannya. Widyawiyata go. Untung Suropati 1 go. SD Muhammadiyah 2 tanda tangan KS di lembar pengesahan. Belum. Lembar pengesahan SD Muhammadiyah 2 ya. Pucang 1 go. Hulu Sidokari tempelnya belum. Tempel
Nih, membawa stempel atau diambil dokumennya. Sidokare 4, lagunya Iwan Fals, judulnya Bongkar. Sistematikanya tidak cocok. Bab-babnya banyak yang tidak sesuai. Diambil, dibongkar, diharapkan Senin pagi sudah ada di Korwil. Toh kalau sudah filenya tinggal melarikan saja. Terima kasih. Panduannya instrumen atau lembar validasi, Bapak Ibu. Itu dilihat 5 bab itu. Sesuaikan ya. Ucang 3 go. Pasar ikan, tapi tetap saya berangkatkan nanti kalau sudah kembali divalidasi di kabupaten, strukturnya tolong sesuaikan. Dicatat struktur pasar ikan, struktur Mulok. SD Santa Maria 2 dikembalikan, judulnya Iwan Fals, Bongkar. Ini Sumput go. Petra 12 isi sudah betul, tapi tidak ada lembar validasi. Jadi kirim lembar validasi. Diketik sekalian bagian atas. Bagian bawah ada kepala sekolah sekalian ditandatangani dan distempel. Isinya sudah betul. Banjar Bendo, lembar validasinya dicek sendiri. Tapi sudah saya tindes. Baik hati, tindes. Tapi lembar pengesahannya, maaf, tidak boleh pakai scan kepala sekolah. Ini diambil di Korwil, segera komunikasi siapa yang ngambil hari ini. Kalau bisa nanti kembali, kalau tidak bisa Senin pagi-pagi sudah sampai di Korwil. Nah, hari Senin pukul 10 diberangkatkan. Ini Untung Surapati 2. Lembar pengesahannya tidak diberi judul. Lembar pengesahan isinya sudah bagus. Stempel komite sekolah tidak ada. Diambil. Nih. Rangka kidul. Validasi. Dan stempel belum. Diambil di Mas Riko. Sidokare 3 validasi pada lembar pengesahan, kemudian validasi pada lembar validasi diambil kosong, masih belum diisi. Kemirigo Sarirogo diambil sedikit saja, tulis judul, bukan kurikulum tingkat satuan pendidikan SDN ya, kurikulum SDN itu termasuk ada bab-babnya, masih tulisan kurikulum tingkat satuan pendidikan, tulisan judul dan bab. Sabilillah, lembar validasinya lama, print yang baru. Sistematika tidak sesuai. Gunakan lembar atau instrumen validasi itu untuk tuntunan. Sistematika tidak sesuai. Isi KIKD-nya disesuaikan dengan Balitbank. Diambil. Saya kira tidak lama. Sudah jadi, filenya ada ya. Kemudian
Sido kumpul, go. Gebang 1 diberangkatkan, tapi dengan catatan setelah kembali nanti diperbaiki. Apa visinya? Cara tingkat SD bunyikan secara operasional. Peserta didik, jangan generasi, lalu umum generasi. Kemudian tujuan sekolah itu di-drop dari misi. Sekolah mampu apa itu diambil dari misi. Tetap diberangkatkan, tapi setelah dari dinas nanti harus ada perevisian. Ucanganom halaman 9. Loh, saya baca Bapak Ibu ya. Halaman 9. Karena sudah K13, tidak ada lagi Permendiknas 22-23 tahun 2006. Diganti. Halaman 9. Tetap berangkat, tapi nanti diganti. Nah, kemudian Puncak 4. Lembar pengesahannya. Stempel. Surat pernyataan tidak distempel. Kemudian ada yang format A4, ada format F4, seragamkan. Diambil Senin kembali, Senin pagi. Nurul Hikam, ini kebetulan tidak ikut karena tidak punya kelas 6 mungkin ya. Tujuan melayang-layang. Tujuan sekolahnya melayang-layang. Kalendernya tidak ditandatangani. Tapi berangkat. Jati, berangkat, tapi dengan catatan kecil. Pengetikan kata pengantar. TKK. Tahu TKK? Tidak karu-karuan. Formatnya. Ya. Spasi-spasinya. Ini hancur. Tolong nanti kata pengantarnya diganti, diketik ulang. Jati. Ya. Muhammadiyah 1, go. Leli kecil. Bab 1, Leli. Nanti diberangkatkan, tapi dengan catatan. Di bab 1 itu ada Permendikbud 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan standar kurikulum SMA Alia. Loh, Pak SMA Alia ini. Tapi Bu, bab 1. Gunakan dasar Permendikbud nomor 57 itu. Ya, ini nanti Leli tetap diberangkatkan, saya lipat dengan catatan, halamannya nanti diberi. Kalau susah, karena ada daftar isinya, ditulis tangan, enggak apa-apa. Gebang 2. Revisi visi sekolah, tapi berangkat nanti setelah dari dinas direvisi visi sekolah. Visi 1 saja susah mencapainya, kok visinya banyak. Visi itu cukup 1. Visi cukup 1. 4 tahun ke depan kok jadinya apa sekolah saya ini, kan gitu kan? Sari Bumi, go. Urangagung, tempel. Di lembar pengesahan tidak ada. Diambil. Distempel dulu. Pengusulannya harus berapa Ibu? Tebal. Sebelumnya. Lembar pengesahan tidak ada. Lembar pengesahan tidak ada. Diambil. Kira Bapak Ibu di komando supaya diambil sekarang. Ya. Biar Senin maksimal Senin pagi sudah nyampe. Kalau tidak bisa hari ini. SDIT Insan Kamil.
Nah, ini apa ini? Oke. November. Validasinya. Kemudian lembar validasi itu diisi sendiri. Ya gitu. Supaya diganti lembar validasinya. Instrumen validasi diganti. Tidak usah diisi di dalamnya. Yang diisi cukup data sekolah. Kemudian distempel kepala sekolah, ditandatangani. Biar saya yang checklist sendiri. SDIT Al-Aqsa Go. SDN Lemah Putra 3 ada daftar hadir di dalam lampiran itu yang tidak ada tanda tangannya sama sekali. Nah, diambil, diisi itu yang lembar daftar hadirnya, kemudian diserahkan ke kantor. Bisa. SDN Sido Klumpuk diambil, lembar validasinya tidak ada, dan lembar pengesahannya tidak ditandatangani. Nah, itu Bapak Ibu, saya kira dicatat tadi ya. Yang kecil-kecil saya kira tidak terlalu ya. Baiklah, sekarang kita fokus pada sosialisasi ijazah. Tidak lama-lama ya. Ada beberapa perbedaan tahun ini memang. Mohon izin saya share. Karena tiap tahun kita jangan sampai terjebak oleh rutinitas. Mohon izin saya full screen ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Bagaimana, sudah muncul? Sampun, Bapak. Ya, sudah, Pak. Kita cermati, kita fokus. Makanya ini kepala sekolah dan guru kelas 6 ya, agar tidak ada kesalahan berjamaah, juga tidak ada kesalahan sekecil apapun ya. Kemarin sudah didata jumlah ijazahnya ya. Dan memang seperti itu ya, harus betul-betul super hati-hati. Dasar kita peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2020 Pak. Nanti saya share, ini dibaca-baca saja ya. Kemudian petunjuk umum pengisian belangko ijazah yang kita bahas hari ini, petunjuk khusus penulisan belangko ijazah SD kurikulum 2013, dan tahun ini kita tidak ada dua jenis ijazah karena semuanya menggunakan kurikulum 2013. Hanya mungkin nanti ada yang inklusi itu ya seperti biasanya, ada yang kekhususan ya, tidak kita bahas di sini. Nah, Persejen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2020, sari-sarinya seperti ini Bapak Ibu. Pasal 7 ayat 1A. Kelulusan SD atau sederajat ditetapkan tanggal 15 Juni 2021. Penetapan kelulusan. Nah, ini tahun ini ada perbedaan Bapak Ibu. Kelulusan dan terbitnya ijazah. Sebelumnya terbitnya ijazah itu ya sama dengan kelulusan. Tahun ini beda. Ini harus dicatat pertama. Perbedaan antara tanggal kelulusan dengan tanggal penerbitan ijazah. Pasal 7 ayat 3. Kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus SKL dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang belum punya kepala sekolah definit ya PLT, tapi tidak perlu ditulis PLT-nya. Pasal 7 ayat 4,
surat keterangan lulus SKL ini sudah ada di dalam perangkat kita yang sudah semua punya rekap kelulusan, itu sudah ada Bapak Ibu ya. Di situ ada daftar nilai kolektif dan daftar SKL ya, setiap peserta didik. Surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sekurang-kurangnya mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah atau rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan bagi yang kesetaraan. Posisi kita di sini, rata-rata nilai ujian sekolah. Nah, ketika rata-rata begini, hati-hati Bapak Ibu ya. Nanti rumusnya Bapak Ibu jangan langsung diambil dari SKL. Jumlahkan secara manual, bagi secara manual. Karena nanti untuk rata-rata itu 2 angka di belakang koma untuk rata-ratanya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Pasal ini paling cepat 16 Juni dan paling lambat 21 Juli 2021. Paling lambat. Nah, kita ternyata bergeser ya. Ini ada kebijakan khusus. Pasal 7 ayat 6 tanggal penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Kepala dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah. Tadi saya share di grup WA kita, di siap tadi saya share. Itulah surat edaran dari Dinas Pendidikan yang di sana menyatakan untuk tanggal penerbitan ijazah SMP tanggal 15, kan begitu. SD tanggal 22 Juli 2021. Jadi nanti ijazah kita, anak-anak kita itu 22 Juli 2021. Bukan 15 Juni 2021 sebagai tanggal kelulusan, bukan, tetapi 22 Juli 2021. Dalam hal tidak terdapat kepala sekolah yang definitif, nah ini jelas PLT, jadi PLT berhak menandatangani ijazah. Nah, ini yang nanti tidak perlu ditulis PLT. Satuan pendidikan dan dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan. Jadi segera selesai dibagikan. Tidak boleh ditahan, apapun alasannya. Anak tidak bayar atau apa, perkara Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang petunjuk umum pengisian belangko ijazah. Jelas. Mohon maaf Pak Samsul. Gimana? Mohon ya, slide-nya tidak jalan, Pak. Slide-nya tidak jalan? Iya. Slide-nya masih tetap jujur di sosialisasi saja. Oke, saya kembalikan ke ini kaca. Kalau begini jalan apa enggak? Nggih, jalan, Pak. Oke. Sampun, Pak. Terima kasih. Nggih. Nah, inilah kelemahan-kelemahan virtual ya. Kapan kita bacaan itu biar segera hilang coronanya ini. Nah, kita durasi di sini tadi ya. Jadi ini ya, tanggal penerbitan ijazah paling cepat 16 Juni dan paling lambat 31 Juli 2021. Paling lambat 31 Juli 2021. Nah, paling cepat 16 Juni. Nah, kemudian ada diktum lain ya, pasal 7 ayat 6, tanggal penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 5, kepala dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penetapan tanggal penerbitan ijazah. Yang dalam hal ini di Kabupaten Sidoarjo untuk SD diterbitkan tanggal 22 Juli 2021. Ini nanti SD 22 Juli 2021. Tadi pagi sudah saya share surat edaran dari Kepala Dinas. SMP-nya 15 Juli, SD 22 Juli 2021. Jangan sampai salah Bapak Ibu.
Nah, termasuk PLT ya, tidak usah menggunakan PLT, tidak usah ditulis. Tidak boleh menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah. Kira jelas. Nah, kemudian petunjuk umum kita kupas satu persatu. Pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan, bukan diketik. Kalau contohnya nanti itu diketik seperti tulisan tangan, biar baik. Tapi nanti praktiknya Bapak Ibu tulisan tangan, bukan diketik. Nah, ini dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam. Nih, sama kan? Tinta warna hitam yang tidak mudah luntur. Makanya jangan cari yang murah, yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Saya kira ini sudah domain Bapak Ibu, tahu mana yang bagus itu, mana ya. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian, ijazah tidak boleh dicoret, ditindas, ditimpa, atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangko yang baru. Nah, belangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian, kesungguhan, kecermatan, ketenangan, dan santai dalam perusahaan ijazah, tidak terburu-buru. Nah, tapi jangan jadikan alasan belum selesai Pak, santai, harus fokus ya, karena ya harus kita bagi, tidak boleh lama-lama Bapak Ibu ya, tapi jangan terburu-buru. Katakan sehari menulis 10 ya, kira cukup itu. Atau dibagi ya, itu teknik Bapak Ibu. Yang penting harus betul, jangan sampai kesalahan berjamaah, termasuk 1-2 kalau bisa jangan, makanya harus betul-betul fokus. Nah ini, ijazah yang mengalami kesalahan pengisian disilang dengan warna tinta hitam, pojok-pojok, dengan pada kedua sudut yang berlawanan pada halaman muka dan belakang. Yang muka disilang, ya. Belakangnya juga disilang. Yang salah, langsung dari sekolah itu sudah disilang untuk diajukan penggantian kalau tidak melebihi 6 bulan. Kalau melebihi 6 bulan, apa sudah dihapus stoknya, ya harus surat keterangan. Ini ijazah yang rusak tadi dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan dengan prosedur. Belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dikembalikan ke Dinas Pendidikan. Disilang tadi ya, untuk diganti dengan belangko ijazah yang baru dan dilengkapi dengan berita acara serah terima. Ini Bapak Ibu, saya stabilo ketika mengembalikan nanti yang salah untuk mengajukan yang baru, disertai dengan berita acara serah terima belangko ijazah yang salah dan penggantinya yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pejabat UPT, karena dulu cabang dinas, sekarang sudah gugur ya, gugur ya. Ini ya berarti dari Korwil. Nah, nanti dari sekolah diketahui oleh Korwil, diajukan kepada dinas. Itu prosedurnya seperti itu, dibuat berita acara. Satuan pendidikan yang berada di daerah khusus, kita tidak ada di sini ya, tidak ada yang di daerah khusus. Nah, sisa belangko ijazah yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan kembali. Ini saya kira tidak ada sisa, karena di jumlah persis, ya, tidak ada lebihnya, maka hati-hati. Proses pemusnahan belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Oke, urusannya dinas ya. Yang urusannya sekolah mana, ini aja yang kita perkuat. Nah, dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah, setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, artinya sudah tidak ada, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
surat keterangan kepala sekolah kalau terjadi kekeliruan kesalahan penulisan. Nih, kalau sudah tidak ada belangkonya, tetap diajukan ke dinas. Kalau ada jawaban tidak ada, sudah dimusnahkan, ya diganti dengan surat keterangan. Siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan, tentu saja ya. Sebelum melakukan penulisan belangko ijazah, satuan pendidikan harus sudah memastikan data pendidik kelas 6 betul-betul valid, jelas Bapak Ibu. Ya. Periksa ya, nama-namanya. Kemudian sebelum ditulis itu dengan pulpen, boleh di draft dengan pensil tipis-tipis. Petunjuk khusus. Petunjuk khusus, yang khusus-khusus apa tadi yang umum ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita ngomong langsung pada belangkonya. Nanti ada saya share nanti ya. Di-share, saya kira di situ sudah jelas contohnya. Nomor 1 ini ya, saya ambilkan saja ini. Nama sekolah bersangkutan yang memberikan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Ya, saya tutup dulu ini ya. Langsung saya putarkan contoh. Nah. Bapak Ibu ya, sabar. Halo. Apa ya? Belum muncul. Laptop jadul Bapak Ibu. Bukan kok. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah tampak? Pak Samsi sudah kelihatan? Halo? Sudah Pak. Enggak, Pak. Kelihatan nggak? Belum besar ya? Bentar, saya gesernya dulu. Nah, ini ya. Sudah Pak. Sudah. Nah, ini ya, sudah ya? Oke, sampun Pak. Ini yang bertanda tangan di bawah ini kepala SD Negeri Sidokari 3, sepakat, bukan sekolah dasar negeri ngerti nggih? SD Negeri Sidokari 3 sesuai nomenklatur. Penjelasannya tadi sesuai dengan nomenklatur. Kalau SD swasta tidak perlu ditulis SD swasta, nomenklaturnya bagaimana? Kalau SD Muhammadiyah 1 Kecamatan Sidoarjo sesuai nomenklatur. Seperti itu Bapak Ibu. Nomor pokok sekolah nasional NPSN jelas 1 2 3 4 5 6 7 8 tuh 8 digit. Kabupaten kota jelas Sidoarjo. Ditulis begini Bapak Ibu, tinta warna hitam ya. Ini tulisan tangan. Kalau ini ya seperti tulisan tangan tapi sebenarnya kreasi komputerized ini ya. Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur jelas. Nama
Apa yang perlu kita catat pada nama pemegang ijazah, peserta didik? Semua huruf besar, memakai huruf kapital. Yang memakai huruf kapital full adalah nama peserta didik, nama pemegang ijazah, nama lulusannya. Ini semua. Jangan lupa Bapak Ibu, ini bukan huruf cetak, tetapi huruf kapital full. Tempat tanggal lahir sesuai dengan akte tentu saja. Kalau Sidoarjo, Sidoarjo, kalau Pasuruan, Pasuruan ya. Ini. Dan tidak usah diberi 0 karena di akte itu tidak ada tanggal 3 03 enggak ada. Ya, tanggal 3 itu aja, 3. Tidak usah diberi 0 depannya. Nama orang tua wali ditulis dengan huruf cetak. Huruf cetak itu besar kecil. Awal kata huruf besar, seperti itu, jelas. Nomor induk siswa, jelas. Nomor induk. Nah, NISN, jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 digit. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya. Kalau dulu kan Sidoarjo, koma, gitu aja kan. Sekarang Kabupaten Sidoarjo, koma. Tanggalnya 22 Juli. Nah, karena nanti ya dipakai contohnya ini nanti ojo keliru kok dikerpek pisan jenenge Pak Pujo. Sesuai kepala sekolah masing-masing. Nah, Kabupaten Sidoarjo. Nah, enggak usah tanya kok janggal. Nah, ini ada persesdennya. Kabupaten Sidoarjo, 22 Juli 2021. Nama kepala sekolahnya. Huruf besar kecil, huruf cetak. Nah, ini ikuti gelarnya, kepala sekolah yang tahu. NIP juga begitu. NIP jangan tidak memakai titik. Harus pakai spasi, Bapak Ibu, pakai spasi. Ini tanggal lahir, tahun, bulan, tanggal, spasi, ya, itu kan. Ini pakai spasi. Ada yang nggak tahu satu itu apa? Satu itu laki-laki. Jadi Pak Pujo ini satu ini laki-laki Pak Pujo. Kalau Bu Alfia 2, ada yang nggak ngerti kok, lo kok 2, lo 2 itu perempuan, lo iya Pak, lo iya, lo baru kan, ada juga. Nah ini ada sekali, Nusewu, halo, jangan dibolak-balik ijazahnya Bapak Ibu, tolong ini nanti urutkan nomor peserta didik sesuai serinya, nggak boleh seperti kartu gitu diacak, urut nomor seri. Nah, upayakan ya. Makanya kalau nulis baliknya harus tertib. Oh, satu-satu saja selesai, jangan halaman muka semua gitu ya. Kemudian nanti dibalik itu nanti keliru. Nomor 1 belakangnya nomor terakhir. Nah, dipensili dulu. Ini saya kira ini. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Monggo saya buka ruang bertanya. Apa sudah jelas di sini? Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Sampun. Oke, saya tutup. Ini. Oke. Saya lanjutkan yang berikutnya. Bagaimana di sebaliknya? Di halaman sebaliknya. Halaman sebaliknya kan menyangkut nilai. Halaman sebaliknya. Halaman sebaliknya. Muncul Bapak Ibu? Sudah muncul? Belum, Belum, Pak. Belum. Ngasih filenya belum. Oh, belum muncul. Belum muncul, Pak.
Oke, sabar. Asiknya di sini nih. Nah, udah muncul? Udah muncul Bapak Ibu ya? Belum. Sudah. 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 Nah, Sudah. Ya, manis. bentar. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, mana tadi memindah dari harus sesuai dengan belakang depannya tadi. Karena pengalaman terjadi Bapak Ibu dulu itu ada yang namanya awal itu yang halaman pertama itu sudah benar urutan nomor 1, halaman belakang keliru nomor terakhir. Wah. Yang gitu kan pernah terjadi gitu ya. Jadi salah semua. Nah, hati-hati. Di sini Bapak Ibu kan tinggal memindahkan dari SKL. Nah, betul kan? Cuma ketika sampai pada rata-rata, halo. Iya. Ini dihitung ulang secara manual, Bapak Ibu. Dihitung ulang secara manual, jumlah dengan kalkulator. Bila perlu ada 2 orang sebagai yang satu itu sebagai pengendali, ya. Pensiun dulu. Hitung dibagi banyaknya. Hati-hati karena kalau tidak ada BTQ-nya, berarti jumlahnya berapa? Tidak sama. Ini semuanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? Iya. Kalau ada BTQ-nya berarti bagi 10. Kalau tidak ada BTQ-nya berarti dibagi 9. Walaupun di dalam aplikasi itu sudah automatically, tetapi nyun sewu, perjalanannya ini kan pembulatan ini. Pembulatan. Nah, disitulah nanti ada beda. Maka dijumlahkan secara manual, dibagi banyaknya, ini 2 angka di belakang koma. Seperti itu Bapak Ibu. Dibulatkan 2 angka di belakang koma. Paham? Coba ada pertanyaan? Sampun. Kalau 2 angka di belakang koma berarti melihatnya angka ketiga. Kalau 91,603. Nah, 3 kan di bawah 5. Dihapus 91,60. 91,606. 6 kan dapat 5. Di 91,61. 91,61. Gitu nggih? 45. Lihat yang ketiga nanti. Oke? Oke, Pak. Angel lah. Nah, seperti tadi Kabupaten Sidoarjo 22 Juli 2021. Nah, sekali lagi saya tekankan, ketika Bapak Ibu merata-rata, lakukan secara manual. Bila perlu, ada temannya, ngecek. Itu nggih? Hati-hati betul. Untuk teman-temanku yang baca tuh, ini kan semua K13, muloknya bahasa Jawa.
Nggih. Baca tulis Al-Qur'an. Bagi yang tidak menyelenggarakan baca tulis Al-Qur'an ya tidak perlu. Ya. Nah, termasuk juga karena yang mulok ini ada mulok itu lokal Bapak Ibu, itu penetapannya oleh kepala daerah setempat. Bahasa Jawa oleh gubernur. Ya. BTK itu di Kabupaten Sidoarjo oleh bupati. Jadi untuk mata pelajaran ada baca tulis Al-Qur'an, kalau tidak usah baca tulis Alkitab, baca tulis Weda, karena belum ada perbuknya. Nanti kalau ada perbuk baru gitu nggih. Ini tolong ya, karena kapan itu ada sekolah yang dulu sudah saya sampaikan ya. Ini diberikan pengertian. Jadi kurikulum itu ini harus ada kurikulumnya, harus ada KIKD-nya gitu. Dan itu ditetapkan oleh kepala daerah untuk kurikulum mulok. Ada pertanyaan kemarin ketika sosialisasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris tidak termasuk mulok. Ngerti nggih? Nah, di dalam K13 bahasa Inggris itu tidak termasuk mulok, bisa termasuk di pengembangan diri kan begitu kan? Nah, buatkan sendiri tidak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Yamdul. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penulisan, saya hanya menambah bahwasanya untuk tanda tangan kepala sekolah dan stempel itu yang rawan Bapak Yamdul. Perlu penegasan stempel itu warna apa dan tintanya warna apa untuk tanda tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara saya lanjutkan tadi Bapak Ibu ya, tadi kan ada di bagian jasa saya putarkan. Masih ada lagi lanjutannya tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi kan di sini ya tadi ya, ini sudah jelas ya. Nama siswa pemilik jasa menggunakan huruf kapital seluruhnya sesuai akte atau dokumen lain. Nah, sudah jelas. Tadi dengan contoh sudah jelas. Nah, kemudian berikutnya tempat tanggal lahir jelas ya. Nomor induk jelas. Nama kepala sekolah jelas ya, NIP. Yang tidak punya NIP dengan strip, bawah itu strip. Tidak perlu menyantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas atau jabatan. Aduh ini kok tumpuk-tumpuk nggih. Untuk stempel warna ungu. Ya, stempel warna ungu. Misalnya stempel warna ungu. Nah ini nanti kita lihat di persesdennya Pak ya, stempel jelas warna ungu, pas foto tadi dek yang terbaru ukuran 3x4 hitam putih atau berwarna, dibubui cap jari pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto, bagian pas foto dan wajahnya. Yang punya jari, cap jari tidak ada keterangan kiri apa kanan. Kalau ada kiri, utamakan 3 jari kiri. Kalau tidak punya jari kiri, ya jari kanan. Kalau tidak punya keduanya, ya tidak pakai. Halo, jangan memakai, jangan meminjam jarinya teman. Itu, nah, itu. Karena mungkin ada di antara anak kita itu yang tunadaksa itu ya, mungkin di situ. Nah, kita periksa yang di persekjennya. Ini karena asalnya dari PDF dibuat PowerPoint, ada konvertnya tidak asli ya begini nih ya. Nama pemilik ijazah jelas semuanya, nomor induk jelas. Nilai ujian sekolah bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa desimal. Nilainya tadi, tapi rata-ratanya pembulatan 2 angka di belakang koma.
Oke. Ini jelas ini ya, saya kira. Nama kepala sekolah dan NIP dan kepala sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah bersangkutan bagi yang berstatus non PNS diisi strip warna hitam. Stripnya warna hitam. Ya, berarti tanda tangannya juga warna hitam ya. Stempel sekolah tinta ungu. Tinggal tanda tangan kepala sekolah itu warna apa kan itu Pak Mui tadi. Nah, ini. Sabar dulu. Terima kasih. Saya tutup dulu. Kita ambilkan dari naskah aslinya yang persesjen. Nah, ini Bapak Ibu. Persesjen kita lihat. Semuanya sudah saya masukkan di dalam satu folder Bapak Ibu. Persesjen. Boleh tanya Pak Samsul? Halo? Boleh tanya? Ya Pak. Untuk Boleh menambah Pak. Pak Samsul, apa yang Silakan Pak. Ya. apa yang disampaikan Pak Muid untuk penulisan ijazah patokannya adalah akte Pak Samsul ya. Kemudian Betul, ya. bagaimana kalau anak-anak yang akte? Nah, ini patokannya nanti tolong jelaskan. Kemudian yang kedua Pak Samsul, untuk kabupaten dan kota ini nanti tolong dijelaskan tidak ada coretan Pak Samsul ya. Ini supaya teman-teman nanti paham gitu Pak Samsul. Kemudian yang ketiga, barangkali ada yang namanya panjang sekali Pak Samsul. Nah, ini perlu penjelasan bagi Bapak Ibu semuanya, mana yang di apa itu istilahnya dikat atau yang bagaimana. Tolong dijelaskan. Terima kasih Samsul supaya teman-teman tahu semua sehingga paham semua. Betul. Ya, terima kasih Pak. Bagus. Sebenarnya jenengan juga bisa sambil menyampaikan di sini. Ya. Kita carikan dulu Pak. Nama Bapak Ibu mudah-mudahan di Kecamatan Sidoarjo tidak ada yang terlalu panjang ya. Kalau bisa dibayarkan satu baris ya. Kalau bisa. Kalau terlalu panjang ya tidak bisa satu baris ya. Terpaksa bisa dua baris. Diatur sedemikian rupa. Dan ukurannya juga seperti itu, diatur sedemikian rupa. Tapi kalau terlalu panjang, ada bagian yang perlu disingkat, bagian tengah Bapak Ibu yang perlu disingkat. Ya, misalnya Suwarto Hidayat Noto Projo Manggala misalnya. Nah, Noto Projo itu bisa disingkat itu. NP Manggala gitu. Yang di tengah Bapak Ibu yang disingkat, tapi dengan persetujuan orang tua. Dan di situ panjenengan buatkan buktinya, persetujuan orang tua untuk penulisan nama yang disingkat itu. Kalau bisa, sebisanya tidak disingkat. Nah, jika ada hal semacam itu, Bapak Ibu panggil orang tuanya, ini Pak, karena namanya terlalu panjang, tidak bisa tercover oleh belangko. Nah, maka perlu ada bagian yang disingkat. Yang disingkat itu bagian tengah. Itu harus disepakati dengan orang tua. Buat surat persetujuan bermaterai Bapak Ibu. Agar nanti tidak bermasalah. Itu jawaban saya untuk Pak Wandi. Untuk penulisan nama Pak Wandi. Ditambahkan Pak Wandi. Ya. Jadi di backup dengan surat pernyataan. bukti persetujuan orang tua Bapak Ibu ya. Itu Pak Wandi ya. Iya, siap Pak Samsul. Halo Pak Wandi. Iya, siap Pak. Iya, betul. Kemudian tanda tangannya warna apa Pak Wandi? Tanda tangan warna hitam Pak.
hitam, Bapak Ibu ya. Jadi ijazah ditulis dengan tinta hitam, ditandatangani warna hitam, termasuk yang tidak punya nip strip tadi juga warna hitam. Stempelnya ungu, bukan biru, bukan hijau, ungu. Dan ini mengikat untuk semua, baik SDN maupun swasta. Kadang-kadang ada ciri khas yang warnanya hijau. Ikuti karena ada persesdennya. Itu Bapak Ibu, ya. Itu Pak Wandi, Pak Pujo yang ikut juga sosialisasinya. Oke. Halo. Iya, Pak. Jadi stempel tidak ada perbedaan. Semua pakai tinta warna ungu. Jelas kawan-kawan? Halo. Jelas. Halo. Jelas, Pak. Jelas. Saya buka satu ya. Ini. Silakan sekarang kalau ada pertanyaan silakan disampaikan baik Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Guru kelas 6. Nanti saya share. Ijazah kapan? Setelah beres nanti diambil di dinas. Diupayakan hati-hati, diwanti-wanti betul. Nanti kalau sudah 6 bulan, itu nanti sampai 31 Desember, itu dihapus nanti. Penghapusan belangko, Bapak, dibakar. Sekali lagi backup, kalau basisnya akte, dan itu semua Bapak Ibu kan sudah mengkompilasi, termasuk Bapak Ibu menulis nama orang tuanya. Kalau ada keraguan, ya dipanggil. Nah, misalnya ada kasus-kasus nama apa ya tidak bikin salah satu pihak itu, ya harus keduanya dipanggil. Dibuat surat backup dengan materai 10.000. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ragu lagi pendek dulu koordinasi dengan kami. Oke Bapak Ibu. Saya tanya Pak. Saya tanya Pak Samsul. Oke, dari siapa? Oke Bu Retno, silakan. Tanya Pak Samsul. Ya. Ini Pak Samsul untuk SD Bluru Kidul itu ya Pak, Bluru Kidul. Bluru dengan Kidul itu dulu dipisah. Namun di surat kemarin untuk pengajuan jumlah ijazah itu tulisannya Bluru Kidul kok jadi satu. Bagaimana ini Pak? Kalau pengajuan ijazah kan bukan nomenklatur, Bu. Kembalikan ke nomenklatur. Ngerti nggih? Nomenklatur. Nggih, Pak. Nah. Nggih, terima kasih kalau begitu Pak Samsul. Termasuk tadi saya ngetik ya. Itu dipisah, Bu ya? Aslinya. Biasanya dipisah ya. Iya, dilihat nomenklaturnya ya. Termasuk saya ngetik tadi juga tidak saya pisah. Kan salah. Yang tahu nomenklatur Bapak Ibu Kepala Sekolah, ngerti nggih? Bisa terjadi penulisan salah. Terima kasih, Pak. Stempelnya kan jelas itu. Iya. Stempel itu kan jelas tulisannya. Nah, itu diikuti, Pak. Wonten malih yang lain? Mohon izin bertanya, Pak Samsul. Nggih, monggo. Dari Sidokari 1 itu Sidokari ada 1 dulu, istilahnya Pak. orang tua. Ya, Itu gimana Pak Yes? Ayahnya kan tetapi ibunya. Ya. Ibu dari titik-titik, anak dari ibu. Ya. Gak apa-apa, Pak. Terima kasih Pak Samsul. Itu berbunyi di akte toh? Sesuai di akte kelahiran. Enggak apa-apa. Sekarang kan boleh itu ya, ibunya. Ya. Gak apa-apa, Pak. Yang susah itu kan enggak, kalau enggak ada akte. Iya. Enggak ada akte, harus ditemukan para pihak. Itu ya. Iya. Kalau di akte jelas berbunyi begitu, memang ada single parent-nya itu ibu karena sesuatu hal, gitu kan? Tuh, bisa Pak Wasis. Hukum? Iya. Monggo. Terima kasih Pak. Ya, nggih. Silakan Bunda, hukum aja. Ya. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ya. Ya, pertanyaan saya, gimana kalau untuk penulisan lahir di akte itu ditulis
kota Kediri. Nah, apakah kita seperti itu, Pak? Jadi kota Kediri 10 dari 8. Apakah seperti itu, Pak? Terima kasih. Yang ditulis kota kabupaten tadi itu penanggalan untuk penerbitan ijazah, Pak Ibu. Kabupaten Sidoarjo 22 Juli 2021. Nah, kalau tempat tanggal lain Sidoarjo kan gitu toh. Masalahnya kalau sesuaikan dengan akte, Bu. Di Kediri itu ada kota, ada kabupaten. Sama dengan Pasuruan, ada kabupaten, ada kota. Bunyi di akte kelahirannya itu apa? Kalau kota Kediri ya ditulis kota Kediri, Bu. Kota Kediri. Iya. Terima kasih Pak Samsul. Gitu, Bu, ya. Iya. Karena sana ada dua jenis. Terima kasih. Kediri itu ada kabupaten, ada kota. Iya. Ngerti nggih? Teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, kalau ini kata kuncinya, kalau nanti ada yang meragukan, jangan tulis dulu, komunikasi, gitu deh. Kalau meragukan, oh tak konsultasi dulu aja daripada salah. Tapi kalau sudah jelas di aturan presiden, foto ijazah jelas, aktenya juga jelas, ya ditulis Bapak. Sekali lagi jangan mengubah urutan dokumen ijazah, karena itu nomor kode ijazah itu urutannya dengan peserta didik itu linier, jangan sampai diubah-ubah. Itu Bapak Ibu ya. Oke, jelas Bapak Ibu? Kalau sudah ini Pak Samsul, saya kirim Pak Samsul materinya. Oke, Pak. Oke, monggo Pak. Ini ada mungkin anak dari dinas sosial ya. Dinas sosial itu padahal kadang-kadang tidak ada surat-surat ya. Dinas sosial biasanya nitip sekolah gitu aja. Nah, terus di ijazahnya itu nanti pakai nama siapa gitu. Orang tuanya loh Pak. Soalnya banyak. Dinas sosial banyak yang di stop kelompok ini. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ya ini maksud saya. Maksud saya yang banyak rumit itu di sini nih. Kalau Pak Pujo berani ya nggak apa-apa. Pujo aja Pak Samsul. Yang jelas Pak, harus ada hitam putih Pak. Nggak ngurus nanti siapa yang mengeluarkan itu Pak. Ya gitu Pak. Ya kalau ada itu kasus-kasus Pak, saya kira tidak banyak ya. Ayo komunikasi gitu aja, nanti tidak dibahas di sini ya. Ya kita komunikasi apa sih kasusnya. Memang lucu ini. Kita bahas terus nanti yang ini ya. Bagaimana Pak ini ada gini-gini, ayo dibahas. Kalau belum selesai di tingkat Korwil kecamatan, ya saya ngomong ke kabupaten. Itu aja Pak ya. Pak Terun memang terjadi Bapak Ibu seperti ini, rumit. Oke Bapak Ibu, cukup ya. Pak. Maturun atas perhatiannya ya, tetap semangat Bapak Ibu. Kita ada di PPKM level 4, level tertinggi ya. Di kampung saya itu arisan berita innalillahi itu. Ya. Ini kapan itu ada guru Kabupaten Sidoarjo mencapai rekor sehari 9 guru yang meninggal. Ini entah ya pengaruh apa enggak, yang jelas tidak seperti guru, ini seperti berjamaah gitu orang meninggal itu. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi, keluarga kita dilindungi oleh Allah, diberikan keselamatan, kesehatan, seperti Bapak Ibu ya. Kita menjaga diri dan keluarga lingkungan kita. Terima kasih, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya alamin. Semangat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.